Apakah keimanan menyangkut berbagai hal? Akidah menyangkut berbagai hal? Enggak menyangkut berbagai hal. Hal tertentu saja. Diucapkan dengan lisan. Segala hal bisa diucapkan dengan lisan. Apakah keimanan segala yang diucapkan dengan lisan? Enggak. Dilakukan dengan anggota badan. Semua bisa dilakukan dengan anggota badan. Apakah semua yang dilakukan dengan anggota badan adalah keimanan? Maka tapi selama ini suka begitu. Kalau dikatakan keimanan, maka ketahuilah itu bukanlah pengertian keimanan, bukanlah pengertian iman, bukanlah gambaran dari pengertian iman. Lalu apa hakikat dari keimanan? Siapa yang belajar akidah? Maka keimanan yaitu qabulu ma jaa bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam ma'al qabuli ma'al inqiyadi wa ta'ati. Keimanan yaitu menerima segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ajaran agama ini, disertai dengan tunduk dan mengamalkannya. Inilah keimanan. Dikatakan qabulu ma jaa bihi, menerima. Bukankah keimanan itu adalah keyakinan? Maka ketahuilah disebutkan sebagai qabulu ma jaa, menerima segala, itu menggambarkan basic dari seseorang yang al-yaqin al-jazim, keyakinan yang tanpa keraguan sedikit pun. Nah itu. Maka kalau kita jabarkan, keimanan adalah keyakinan yang pasti tanpa ada keraguan, sehingga dia menerima segala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan tunduk patuh melaksanakannya. Inilah keimanan. Maka 3 hal di dalam keimanan. Pertama, keyakinan yang pasti tanpa keraguan sedikit pun, maka itu hati. Mengetahui, memahami, meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun. Maka itu komponen dasar dari keimanan. Seorang mukmin dikatakan mukmin dikarenakan dia yakin, pasti, tidak ragu sedikit pun, salah satunya dengan Ramadan dan segala makna dan fadailnya di dalam bulan Ramadan. Yakin? Tidak ada keraguan sedikit pun? Tidak ada keraguan. Maka awal akan menjadi Ramadan bermakna dan bisa diraih. Tetapi keimanan tidak cukup hanya sebatas dari keyakinan yang pasti tanpa keraguan sedikit pun. Harus ada komponen lainnya. Dikarenakan hanya yakin yang pasti tanpa keraguan belum menjadikan seseorang benar-benar beriman. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, juga oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, keyakinan yang pasti tanpa ada keraguan sedikit pun itu dimiliki oleh Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Pamannya Nabi Muhammad. Pamannya Nabi Muhammad dimiliki keyakinan mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta agama yang dibawanya.
Tetapi apakah dia seorang mukmin? Bukan seorang mukmin. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas, dia meninggal di atas kekafiran dan diazab di neraka jahanam, termasuk di antara yang diringankan azabnya dikarenakan syafaat dari Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Dipakaikan terompah dari neraka di kakinya, maka mendidih otaknya. Itu Abu Thalib. Padahal dia yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan diinginkan untuk masuk agama Islam. Ketika menjelang ajalnya datang ke samping Abu Thalib, ditalkin oleh Rasulullah, "Qul la ilaha illallah uhajju biha indallahi." Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah. Aku jadikan hujah kelak untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saat itu dua teman, Abu Jahal dan Abu Umayyah, ada di samping. Mereka berdua berteriak, "Ya Aba Thalib, atarghabu an millati abika?" Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan membenci agama bapakmu, agama nenek moyangmu, agama jahiliyah? Diam aja. Oleh Rasulullah ditalkin. Itu diantara yang harus dilakukan apabila seseorang mendekati kematian. Mentalkin la ilaha illallah, agar mengucapkan la ilaha. Kata Rasulullah, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir dari yang diucapkannya la ilaha illallah, maka masuk surga. Maka itu yang disebut talqin. Bukan setelah dikubur baru ditalqin. Wahai yang dikubur, ucapkan la ilaha illallah bila datang malaikat. Enggak ada gunanya. Begitu. Talqin ketika mendekati ajal, masih nyadar dan bisa berucap. Supaya apa? Akhir dari yang diucapkannya yaitu la ilaha illallah. Sehingga kalau sudah mengucapkan, lalu berikutnya masih datang yang lain ngajak ngomong, ya kan biasa begitu. Kalau yang sakit, datang saudaranya ngajak ngomong, "Apa, masih ingat nggak saya ini siapa?" Begitu. Akhirnya ngomong lagi. Maka berikutnya setelah orang itu pergi, talqin lagi. Begitu. Talqin lagi. Supaya apa? Terakhir yang diucapkannya yaitu la ilaha illallah. Supaya itu yang terakhir diucapkan. Karena apa? Rasulullah katakan dakhalal jannah, masuk surga. Itu talqin. Sebentar. Talqin itu tardid, mengulang-ulang. Kita lanjutkan. Maka keyakinan yang tanpa ada keraguan sedikit pun dimiliki oleh Abu Thalib. Tetapi tidak cukup hanya keyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun. Harus diwujudkan dengan yang lainnya dari komponen keimanan. Abu Thalib memiliki keyakinan tanpa keraguan, percaya karena Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Dan dia bandingkan agama ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan agama-agama yang dia ketahui, seluruhnya kalah. Yang lebih baik adalah agama yang ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad. Kata Abu Thalib, kata dia, kalaulah bukan dikarenakan celaan dari orang-orang aku masuk Islam, maka akan kau dapati aku terbuka untuk mengikuti Islam. Tuh. Jadi kuat fanatisme jahiliyahnya. Makanya kata Syekh Shalih Al Fauzan, di dalam hati harus dibuang jauh-jauh fanatisme kejahiliahan kepada kesesatan. Itu harus dibuang. Tidak ada
Apabila menyelisihi syariat, maka biasakan terbuka dada, hati untuk meninggalkannya. Selesai. Begitu. Sehingga tidak mengakar kefanatikan kejahilian yang akan menghalangi hidayah Allah Subhanahu wa taala seperti yang terjadi pada Abu Thalib. Tidak cukup keyakinan yang tanpa ada keraguan sedikit pun. Dikarenakan Abu Thalib memiliki keyakinan tanpa keraguan, tetapi dia bukan seorang mukmin. Padahal banyak di kalangan kaum muslimin, kaum mukminin tidak yakin dengan agamanya, tidak yakin dengan ajaran Nabi. Tetapi harus dipenuhi komponen lainnya, di antaranya yang kedua, yaitu al-qabulu, menerima apa? Yaitu menerima qabulu ma jaa bihi rasul, segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat di sini, kaitan keimanan bukanlah segala permasalahan, bukanlah segala materi, tetapi khusus berkaitan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran agama. Maka apabila yakin tidak ada keraguan sedikit pun berkaitan dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar menjadi benar-benar keimanan, membuat seseorang menjadi mukmin, yang keduanya yaitu harus menerima. Yang diantara wujud penerimaan yang paling dasar yaitu apa? 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 Yang diantara wujud penerimaan bahwa dia yakin sepenuhnya, tidak ada keraguan sedikit pun, sehingga dia menerima, maka menerima ini perwujudan dari keyakinan. Apa bukti penerimaan tersebut? Yang paling mendasar yaitu lisannya. Lisannya mengucapkan bentuk penerimaan, yaitu apa penerimaan? Mengenai Allah dan Rasulnya dalam wujud syahadat, ya kan? Supaya menjadi seorang muslim, bersyahadat, aku bersaksi mengenai Allah Subhanahu wa taala, aku bersaksi mengenai utusannya, yaitu Nabi Muhammad, maka dia menerima. Begitu. Maka jadilah dengan komponen yang kedua, tahapan semakin sempurna sebagai benar-benar seorang muslim, seorang mukmin, bila tidak ada penerimaan dengan yang paling dasar di antaranya, yang paling basic di antaranya, dengan lisan bersyahadat, persaksian, maka tidak bisa. Dan itulah yang terjadi pada Abu Thalib. Yang terjadi pada Abu Thalib, tidak ada penerimaan. Di dalam riwayat disebutkan mata ala millati abihi wa huwa ala millati abihi. Dia mati dan dia ada di atas milah bapaknya, Abdul Muttalib, yaitu kejahilian. Bahkan dikatakan di dalam ulasan Syekh Shalih Al Fauzan, aslinya kalimat tersebut adalah perkataan Abu Thalib, tetapi perawi tidak mau menukilkan langsung perkataan Abu Thalib dikarenakan beratnya ucapan kejahiliannya. Apa? Yaitu Abu Thalib di akhir hayatnya mengatakan, ana ala millati Abdul Muttalib, aku memilih di atas agama Abdul Muttalib. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, akhirnya tidak diriwayatkan langsung perkataannya dikarenakan berat, yaitu mengatakan aku memilih agama Abdul Muttalib, agama
kejahilian, kekufuran, kesyirikan. Nauzubillah. Sehingga akhirnya wahwa ala millati Abdul Muttalib. Dia akhirnya diriwayatkan sebagai pihak ketiga. Dia berada di atas millah agama Abdul Muttalib. Yang kedua, harus ada qabul, penerimaan. Menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud apa yang ada di dalam hati, bahwa hatinya meyakini tidak ada keraguan sedikit pun. Maka berikutnya yang ketiga, lawazim, konsekuensi, yaitu ma'al inqiyadi, disertai dengan al-inqiyad, tunduk patuh taat melaksanakan syariat tersebut, sehingga lengkaplah sebagai sebuah keimanan yang orangnya adalah seorang mukmin. 3 komponen: keyakinan, meyakini apa yang diajarkan oleh Rasulullah, penerimaan, menerima apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan melaksanakan. Maka itulah yang suka diringkaskan bagian dari perkataan para ulama, bahwa keimanan itu menyangkut hati, lisan, dan anggota badan. Hati, lisan, dan anggota badan. Tetapi rinciannya sebagai gambaran keimanan yang terdefinisikan yaitu seperti tadi, keyakinan yang pasti tanpa ada keraguan sedikit pun, sehingga dia menerima segala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, tunduk patuh dan mengamalkannya. Dan itulah gambaran bila sebenar-benarnya ada di atas hal tersebut sebagai seorang yang ridho dengan Allah, Rasulnya, dan agama. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang ridho billahi rabba, Allah sebagai Rabb, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama dia, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala, wajabat lahul jannah. Wajabat itu wajib, maka dia mesti akan menjadi penghuni surga. Memiliki ini di dalam jiwa seorang muslim, maka itulah yang akan menjadi muara bagi bermaknanya Ramadan, yang merupakan salah satu syiar dari syiar-syiar agama Islam. Dikarenakan hanya dengan keimanan, dengan gambaran yang seperti tadi, dia ada di hadapan Ramadan, dia jauh dari bulan Ramadan, dia ada di hadapan bulan Ramadan, dia ada di dalam bulan Ramadan, maka akan tahu, akan mengerti dengan dirinya berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan makna di balik bulan Ramadan yang menjadi makna yang ada di pelupuk mata seseorang yang seperti tadi, yang kuat dengan keimanannya, bukanlah hal-hal duniawi, tetapi adalah
Karena sesuatu yang dijanjikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat spesial di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menekankan dan memandang menjadi pandangan seluruh para sahabatnya. Ramadan ini Ramadan yang penuh makna, yang diantara makna tersebut adalah karena keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, anugerah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan gegap gempita dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keduniaan, bukan. Dan untuk hal tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan apabila datang bulan Ramadan. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah katakan, "Ja'akum Ramadan." Akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Memperingatkan supaya ada kesiapan jiwa dengan Ramadan, supaya memiliki kesiapan untuk menyambut segala yang ada di dalam Ramadan dikarenakan bukan bulan yang biasa. Ketidakbiasaan ini tiada lain keutamaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya akan bisa bermakna, hanya akan bisa berarti bagi orang yang memandangnya dengan pandangan keimanan, bukan dengan kalkulasi matematika duniawi, dengan pandangan keimanan. Kenapa? Karena keseluruhannya adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ukhrawi dan pahala. Ada beberapa di antaranya berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang paling awal diingatkan oleh Rasulullah, bulan Ramadan adalah, kata beliau, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Keberkahan ini adalah kaitannya kebaikan. Mubarak dari kalimat berkah, dari kalimat barakah. Barakah itu al-khair. Makanya kalau mendoakan orang yang menikah, mendoakannya dengan keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dikarenakan keberkahan atau barokah kaitannya dengan kebaikan, yang kebaikan tersebut adalah ada dalam hitungan dan catatan Allah Subhanahu wa taala, bukan gemerlap duniawi yang bisa dihitung 1-2 dengan kalkulator. Oleh karena itu, di antara yang mendefinisikan al-barakah yaitu subutul khairi al-ilahi wa kathratuhu. Keberkahan adalah tetap atau menetapnya kebaikan yang sifatnya ilahi. Tuh. Kebaikan yang sifatnya ilahi, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan matematika duniawi. Subutuhu wa kasratuhu, ada dan banyaknya kebaikan tersebut. Maka seorang mukmin dengan pandangan keimanannya yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan sedikit pun, sehingga dia menginginkan sebesar-besarnya keinginan untuk mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan tersebut. Sehingga ketika disampaikan oleh Rasulullah bulan Ramadan ini bulan yang diberkahi, dengan keyakinannya tersebut dia menerima Ramadan sebagai bulan yang diberkahi, menginginkan sebesar-besarnya keinginan.
Di hadis yang lainnya berkaitan dengan bulan Ramadan, maknanya bukan makna duniawi, gemerlap duniawi, tapi makna ilahi, kebaikan yang sifatnya ilahi, yaitu disampaikan oleh Rasulullah, dibukanya pintu-pintu sorga, dan satu riwayat dikatakan dibukanya pintu-pintu rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuka ditutupnya pintu-pintu neraka, lalu dibelenggunya syaitan. Bahkan oleh Rasulullah dikatakan di dalam hadis Anas bin Malik, wa ya baghil khairi aqbil, siapapun yang menginginkan kebaikan yang ada di bulan Ramadan, ayo menghadap. Begitu. Ayo menghadap, bersegera menyambut. Di dalam riwayat yang lainnya, Ramadan menghapuskan dosa-dosa. Ini pun kebaikan bagi seseorang muslim. Dan tentu saja hanya akan bisa menjadi bermakna apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila di dalam jiwanya ada keimanan, ada sebesar-besarnya keimanan. Karena Rasulullah mengatakan bulan Ramadan dihapuskan dosa-dosa bukanlah yang hitungan matematika, tetapi itu sesuatu yang besar bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, dan hanya bagi seorang mukmin. Kata Rasulullah, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratu ma bainahuma idajtunibat al-kabair. Salat yang 5, salat yang wajib 5 waktu, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, penghapus dosa-dosa apabila dia tinggalkan dosa besar. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan kehususan bulan Ramadan membuat seseorang yang tadinya derajatnya sama-sama tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Ramadan menjadi lebih tinggi derajatnya, dikarenakan Ramadan dan mengisi Ramadan dengan berpuasa. Oleh karenanya seorang muslim, pandangan mengenai bulan Ramadan, agar bulan Ramadan menjadi memiliki makna dan bisa meraih makna di baliknya, muaranya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dasarnya adalah ada di dalam hati, keyakinan yang pasti tanpa ada